Halo, kenalkan nama saya Sefred Isnai dan ada teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Junta Krismanto Lunai. Baik, di sini kami akan membuat video singkat soal tanya jawab mengenai etika Kristen. Soal yang pertama tentang apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berpakaian sesuai dengan etika Kristen. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Chef David Snair. Pakaian memiliki fungsi untuk mengenai identitas dari si pemakaiannya, seperti misalnya pakaian yang dikenakan prajurit, dokter, guru, dan yang lain-lain. Oke, baik. Sudah berarti kita akan masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu tentang apa itu orang Kristen. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Orang Kristen memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen percaya bahwa melalui kasih karunia Allah Bapa dan Putranya, Yesus Kristus tidak dapat bertobat. Kata Kristen menyeratkan mengambil ke atas diri kita nama Kristus. Kita melakukan ini dengan dibaptiskan dan menerima Roh Kudus. Ketika kita mengikuti Yesus Kristus, kita menjadi orang yang seperti kehendak Bapa Surgawi. Oke, baik. Dan kita akan masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang jelaskan manfaat mempelajari etika Kristen. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Etika Kristen diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa supaya perilaku atau tindakan tidak melencengkan ke jalur yang menyimpang dan tidak sesuai dengan firman Allah. Pertanyaan yang keempat tentang apa solusi Anda agar kita tidak bermalas-malasan mengerjakan tugas. Bagaimana tanggapan Anda tentang pertanyaan? Kami jawab pertanyaan yang keempat. Yang pertama, batasi akses media sosial. Yang kedua, buat jadwal harian. Yang ketiga, jangan merendahkan tugas. Yang keempat, buat nutrisi dalam diri sendiri. Yang kelima, jangan cari alasan terus menerus. Baik, pertanyaan yang kelima yaitu apa manfaat belajar etika Kristen? Bagaimana, saudara? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, manfaat etika Kristen. Yang pertama, etika bermanfaat sebagai penghubung antara nilai. Yang kedua, etika bermanfaat sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga, etika bermanfaat untuk menjadi individu memiliki sikap kritis. Yang keempat, etika bermanfaat sebagai suatu pendiri dalam diri. Yang kelima, etika bermanfaat untuk membuat sesuatu sesuai dengan peraturan. Yang keenam, etika sebagai bentuk mengorbankan sedikit kebebasan dalam dirinya. Yang ketujuh, etika dapat membantu dalam menentukan pendapat. Baik, pertanyaan yang keenam, apa yang menjadi perbedaan antara etika dan ajaran moral? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keenam. Perbedaan antara etika dan ajaran moral adalah etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Sedangkan ajaran moral adalah ajaran yang memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat di antara sekelompok manusia. Istilah etika dipakai untuk menyebut ilmu dan prinsip-prinsip dasar
penilaian baik buruknya perilaku manusia. Sedangkan moral digunakan untuk menyebut aturan dan norma yang lebih pasti bagi penilaian baik buruknya perilaku manusia. Nah, pertanyaan yang berikut, apa yang Anda ketahui tentang cara berbicara yang baik dan benar menurut etika Kristen? Ya, baik, saya akan menjawab. Berikut ini adalah beberapa prinsip efektif dalam berbicara. Di antaranya adalah memberikan kesempatan pada lawan bicara saat mereka menyampaikan pesan. Menetap lawan bicara dengan sopan dan bergantian. Berbicara dengan baik, jelas, dan mudah dimengerti, dan jangan melakukan bisikan.